Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Purwanti. Di sini ada Aulia, ada Hasbi, ada Taufik, ada Regina, ada Anissa, ada Indah Suci, ada Dede. Dan kali ini kita akan membahas ide pemikiran lahirnya piagam-piagam hak. Satunya pada zaman pemikiran Yunani. Solon, tokoh Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan. Kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa dan majelis rakyat yang disebut Ekelesia. Menurut Socrates, tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka hidup baik dan bahagia. Masa Yunani kuno ini telah muncul ide demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Baik, yang selanjutnya itu ada pemikiran zaman Romawi. Ya, seperti kita ketahui, orang Romawi itu terkenal dengan pemikirannya yang yuridis, dogmatis, dan juga praktis. Mereka melakukan kodifikasi hukum yang pertama kali, yakni Undang-Undang 15 Meja. Nah, di setiap meja ini mengatur masalah tertentu, seperti misalnya Undang-Undang tentang perkawinan, terus ada juga tentang jual beli, perdagangan. Selanjutnya, masa Romawi ini melewati 4 fase dalam perkembangan ketatanegaraan-nya. Yang pertama itu ada masa kerajaan kecil atau bisa disebut sebagai negara kota. Dan yang kedua itu ada negara demokrasi. Nah, masa yang ketiga itu ada masa partisipan, di mana negara semakin meluas tetapi ciri demokrasinya tetap ada. Contohnya seperti adanya badan perwakilan rakyat dan juga eksekutif sebagai mandataris sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya berkembang menjadi masa kekaisaran yang dimana raja memiliki hak absolut. Nah, kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus, kenal dengan Cartularis Civilis yang terdiri dari 4 buku. Nah, di sini merupakan cikal bakal dari Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pada masa inilah mulai ada perkembangan pada zaman Romawi, sehingga pada zaman ini mulai terlihat pencerahan ataupun perubahan. Ada salah satunya pemikiran teokratis. Jadi pemikiran hukum yang kritis dari zaman Romawi sempat tenggelam bersamaan dengan lahirnya masa abad pertengahan, kurang lebih abad ke-5 sampai abad ke-15, dengan pesatnya perkembangan agama Kristen dengan konsep kenegaraan di masa hukum. Agama Kristen menjadi hukum negara. Hukum bersumber dari rasio Tuhan, bukan dari rasio manusia, yaitu pada saat itu menggunakan fatwa Tuhan sebagai suatu sumber hukum pada zaman Romawi. Di tengah masa ini yang menarik dibahas yaitu adalah perkembangan pemikiran hukum di Inggris. Karena konsep pemikiran hukum di Inggris merupakan cikal bakal pemikiran hukum negara modern. Nah, lahirnya Magna Carta, perjanjian yang agung bisa dikatakan, tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland, yang merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu. Adapun pokoknya salah satunya adalah fatwanya seperti ini. Dengan karunia Tuhan, bersama ini kami menyatakan bagi diri kami sendiri maupun bagi turunan kami selanjutnya bahwa gereja Inggris yang mempunyai kemerdekaan dan milik hak-haknya dan kebebasannya secara lengkap dan yang tidak dapat dikurangi. Nah, Magna Carta ini merupakan janji sepihak oleh raja yang pada waktu itu merupakan monarki absolut. Dan di mana manusia itu merupakan makhluk yang mempunyai akal.
Nah, pemikiran ini juga membawa perubahan ketatanegaraan negara-negara di Eropa, salah satunya di Inggris. Pada tahun 1628 yang lahirlah Petition of Right atau hak petisi, di mana para wakil rakyatnya itu diberi hak-hak pertanyaan kepada para raja mengenai hak-hak rakyat maupun kebijakan pemerintahannya. Namun di sini para raja lebih menegaskan apa yang menjadi hak-hak rakyatnya. Nah, lalu pada tahun 1670 lahirlah sebuah peraturan raja yang berupa undang-undang tentang penegasan penangkapan yang ditujukan kepada hakim dan badan peradilan yang melarang penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang tanpa adanya surat perintah dari raja. Nah, undang-undang ini merupakan cikal bakal dari hukum acara pidana. Hak asasi manusia pada tipe negara hukum liberal atau generasi yang pertama. Dalam Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1776 sampai 1783 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789, tuntutan hak asasi manusia lahir sebagai wujud perjuangan melawan kekuasaan negara yang absolut. Tuntutan utama adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan atau politik. Menurut Immanuel Kant, syarat suatu negara adalah adanya perlindungan hak asasi manusia dan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian dikembangkan lagi oleh Friedrich Julius Stoll, seorang sarjana Jerman, bahwa suatu negara hukum harus memenuhi 4 syarat, yakni adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, segala tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, harus ada peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua, substansi hak asasi manusia pada tipe negara material atau negara kesejahteraan modern. Pengaruh pemikiran filsafat pada abad ke-19 atau aliran utilitarianisme atau paham pemanfaatan, aliran positivisme, aliran materialisme, lawan dari idealisme, aliran sejarah hukum sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran hukum alam yang rasional, dan sudut pandangnya adalah kenyataan sosial atau materialisme. Sedangkan aliran hukum alam rasional solen atau apa yang seharusnya dari sudut pandang politik dipengaruhi oleh pandangan Engels dan Marx yang dikenal dengan ajaran sosialisme. Paham utilitarianisme dari Bentham memandang hukum berisi perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum dibuat oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kemudian perkembangan substansi HAM pada abad ke-21 atau generasi HAM ketiga. Titik tonggaknya adalah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki pengaruh positif terhadap pengakuan hak asasi manusia. Tujuan didirikan PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia lewat penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Pemikiran abad 20 ini merupakan sintesa antara pemikiran abad ke-18 dan abad ke-19. Hal ini bisa dilihat dari satu sisi, yaitu menjembatani hukum kodrat dengan hukum positif dengan menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak-hak positif. Mengkawinkan penekanan pada individu yang bersifat otonom dan mandiri dengan menekankan kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang pemikiran negara modern. Di era negara modern dimulai dari Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1774 sampai 1785 yang dikenal perang 7 tahun, di mana koloni Inggris di benua Amerika dituntut kemerdekaannya. Tuntutan utama yaitu US representation atau tiada pemajakan tanpa ada perwakilan di parlemen Inggris. Perang kemudian diakhiri dengan kemenangan Jenderal George Washington yang
Jenderal Versailles menyerah tanpa syarat. Perang kemerdekaan Amerika Serikat dibantu oleh misi Belanda sempat kalah di invasi mengakibatkan koloni Belanda di Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris. Ada beberapa hal pokok pada awal negara modern. Negara hukum yang demokratis, yaitu negara yang diatur berdasarkan konstitusi dan daulatan ada di tangan rakyat, dilakukan oleh parlemen atau demokrasi perwakilan. Adanya pemisahan kekuasaan atau antara legislatif dan eksekutif. Menurut Adam Smith, sistem ekonomi adalah sistem liberalisme yang merupakan perlawanan terhadap sistem merkantilisme. Tegangan hubungan internasional yang terus-menerus menyebabkan adanya usaha-usaha menciptakan perdamaian di Eropa. Konferensi Perdamaian I di Den Haag pada tahun 1899 membicarakan usaha mengakhiri perang yang dihadiri 29 negara. Konferensi Perdamaian II tahun 1907 di Den Haag dan dihadiri oleh 44 negara. Dalam konferensi ini juga disepakati akan diadakan konferensi perdamaian pada tahun 1914. Tapi juga justru meletus perang dunia pada tahun 1914. Perang terjadi antara blok sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat melawan blok sentral yakni Australia, Jerman, dan Turki. Blok sentral hancur dan wilayah koloninya habis. Menurut Immanuel Kant, syarat suatu negara adalah adanya perlindungan hak asasi manusia dan adanya pemisahan kekuasaan atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian dikembangkan lagi oleh Friedrich Julius Karl, seorang sarjana Jerman, bahwa suatu negara hukum harus memenuhi 4 syarat. 5 syarat. Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, segala tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang keempat, harus ada peradilan administrasi dengan negara yang berdiri sendiri yang bertugas. Dan yang terakhir, yaitu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah dengan rakyat. Maka mengakhiri perang yang dihadiri 29 negara. Konferensi Perdamaian tahun 1907 di Den Haag yang dihadiri oleh 44 negara. Dalam konferensi ini juga disepakati akan diadakan konferensi perdamaian pada tahun 1914. Tapi juga justru meletus perang dunia pada tahun 1914 yang terjadi antara blok sekutu, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, Italia, Jepang, Amerika Serikat melawan blok sentral yakni Australia, Jerman, dan Turki. Blok sentral hancur dan wilayah koloninya
kemudian dikembalikan lagi oleh Friedrich Julius Stahl, seorang sarjana Jerman, bahwa suatu negara hukum harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, adanya pelindungan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, segala tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang keempat, harus ada peradilan administrasi dengan negara yang berdiri sendiri yang bertugas. Dan yang terakhir itu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pemerintah dengan Musim Perancis 1879, kemudian berkobar dengan semboyan Liberty, Equality, and Fraternity, kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan. Pada awalnya, Perancis adalah berbentuk kerajaan di bawah pimpinan Louis ke-16. Karena kesulitan keuangan, raja memanggil Dewan Nasional untuk bersidang. Dewan Nasional terdiri dari wakil golongan 1, kaum migran dan kerajaan. Golongan 2, kaum agamawan, gereja yang memiliki hak istimewa. Golongan 3, wakil golongan pengusaha dan rakyat biasa yang memiliki wakil sekitar 42%. Kericuhan terjadi pada sidang Dewan Nasional. Dalam menetapkan hak suara, golongan 1 dan 2 menginginkan setiap golongan memiliki 1 suara. Sedangkan golongan 3 menginginkan setiap anggota memiliki 1 suara. Akhirnya golongan 1 dan 2 menyetujui. Sayangnya, namun di luar sidang telah terjadi kerusuhan di mana rakyat menyerbu penjara benteng Bastille yang melambangkan kecoklakan